karena ini sifatnya robot ya. Mmm. Jadi ada salah satu keuntungan lagi kalau misalkan manusia kena lelah, kalau robot kan tidak pernah kena lelah. Nggak ngeluh, kita paksa kerja terus nggak masalah gitu. Dia ngetes sampai subuh-subuh nggak akan sakit dia. Hai, selamat datang di podcast Warung Teknologi ACS Group bersama saya Angel Ginting. Kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya Mbak Liana. Halo Mbak Liana. Halo, apa kabar? Baik. Oke Mbak Liana, makasih banyak loh udah nemenin Sama-sama Angel. aku di sini. Jadi aku nggak sendirian ngobrol-ngobrolnya hari ini. Nah, Mbak Liana, terkait dengan obrolan kita hari ini mau ngomongin tentang koneksi WiFi. Koneksi WiFi yang lancar dan stabil itu jadi salah satu kunci supaya operasional perusahaan berjalan dengan lancar. Betul ya Mbak? Betul sekali. Oke, tapi masalahnya kalau udah jaringannya mulai melambat, cari tahu penyebabnya jadi tantangan tersendiri nih Mbak. Karena masalahnya itu bisa berasal dari banyak hal. Gimana Mbak Liana, pandangannya setuju atau kurang setuju atau gimana? Setuju banget Angel. Jadi setiap perusahaan itu biasanya mereka memiliki perangkat network infra itu mereknya beda-beda. Oh, oke. Kemudian juga pastinya disupport sama vendor yang berbeda juga. Nah pada saat ada case di lapangan itu pasti tim IT-nya akan bingung nih. Saya akan kontak yang mana dulu nih gitu kan. Masih meraba-raba. Kalau seandainya ada tools yang bisa membantu mereka untuk nih runut masalahnya dari mana nih, Ya, akar root masalahnya dari cause-nya mana, ya. itu pasti akan sangat membantu. Oke. Gitu. Nah kali ini kita akan membahas UXI. UXI. UXI itu User Experience Insight. Di sini kita sudah ada Pak Renald atau Mas Renald ya, lebih muda soalnya Lebih jauh muda. lebih muda dari Dipanggilnya Mas aja kali ya. Oke, ini produk spesialis dari Aruba. Silahkan Mas Renald mengenalkan diri. Hai Mas. Halo semua. Ya, salam kenal. Saya Reinhard dari Aruba sebagai produk spesialis ya. Kayaknya kita kemarin ini pernah ketemu ya. Oh iya ya. Sebelum ini ya. Iya, dengan format yang sama ya, Format bertiga. sama, iya. Tapi pada ganti peran ya kayaknya ini ya. Kali ini Mbak Liana temenin saya dulu jadi host. Oh. Kalau kemarin kan jadi narasumber, Iya. sekarang ditarik dulu jadi host. Wih. Betul, dan kita pembahasannya beda ya. Ini kita akan bahas sisi lain dari Aruba. Wih, Iya, asik. mantap. Thank you banget loh Mas Ray, udah datang juga kedua kalinya di kasih. tempat Thank you, ini. thank you. Podcast ACS Group ditemani oleh wajah-wajah Mas Ray nih ke depannya. Oke, nah tadi udah disempet di-mention oleh Mbak Liana. Hari ini kita mau bahas terkait dengan UXI, User Experience Insight. Sebenarnya apa sih Mas UXI itu? Yes, UXI itu jadi sebuah solusi dari Aruba ya. Di mana solusi ini bisa digunakan untuk membantu menganalisa jaringan dan juga memonitor. Nah, ini bisa diibaratkan sebagai sebuah teknisi IT ya. Yang terus-menerus mengetes jaringan untuk mengetahui masalah dan untuk memonitor juga. Nah, tapi karena ini merupakan alat, nah jadi alat itu kan mesin ya, jadi dia nggak kena lelah gitu. Jadi dia bisa ngetes terus-menerus selama 24 jam, bahkan hingga 20.000 kali satu hari gitu. Wow. Oke. Alatnya yang di depan kita ini kah? Betul, nah ini adalah salah satu produk dari HP Aruba UXI ya. Jadi dia itu ada yang bentuknya seperti ini, ada juga yang bentuknya lain juga gitu. Oh, oke, jadi ada beberapa bentuk Ada beberapa dan bentuk. yang salah satunya yang kita bawa hari ini Betul, ya. yang Oke. ini yang terbaru nih kebetulan nih. Oke. Yang paling update. Yang paling update. Sesuai ini, sedia teknologi terupdate. Wih. Wih. Cakep. Oke, tapi sebenarnya Mas, perbedaan utama dari UXI dengan solusi monitoring jaringan yang lain, boleh Nah. mungkin diceritain Mas? Kalau kita tahu solusi monitoring jaringan itu sebenarnya banyak. Bahkan kalau misalnya kita pakai alat jaringan itu kayak misalnya access point atau switch itu udah ada juga sistem monitoringnya sendiri. Nah, tapi yang jadi perbedaan adalah kalau misalkan sistem monitoring yang ada dari sisi access point dan switch atau perangkat networking ya, itu mereka melihatnya dari sisi alatnya, dari sisi penyedia jaringannya, bukan dari sisi pengguna jaringannya. Nah, untuk itu kita juga sering ketemu kasus kayak gini nih, misalkan kita udah bisa connect wifi gitu, tapi giran kita udah connect, kok nggak bisa akses apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dashboard jaringannya atau sistem monitor jaringannya, mungkin semuanya kayak nggak ada masalah gitu. Nah, itu kan bisa jadi isu juga. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengubah nih cara ngeceknya. Kita harus ngecek dari sisi usernya.
Nah itulah UXI. Jadi dia akan berperan sebagai usernya. Nah itu jadi sedikit asal-usul namanya User Experience Insight gitu. Jadi dia memberitahu apa yang user rasakan gitu. Oke, tadi kan Mas Rey sempat mention kalau UXI ini untuk monitor dan juga menganalisa ya Mas. Betul. Tapi sebenarnya apa sih Mas yang dianalisis oleh UXI? Nah jadi untuk analisisnya itu bermacam-macam. Jadi dia itu akan menganalisis dan juga mengetes ya berbagai protokol jaringan. Nah kalau kita tahu kan jaringan itu ada banyak sekali protokolnya. Dan nggak semua protokol itu kalau misalnya kita cek satu-satu itu kan gampang lah ya. Atau mungkin ada memakan waktu. Nah enaknya karena ini mesin ya jadi dia akan mengecek semuanya itu tanpa rasa capek gitu. Jadi benar-benar terus dites gitu. Ya. Sampai nanti ketemu akar masalahnya di mana gitu kan. Akar masalahnya di mana? Tadi kuncinya berarti monitor, analisis, dan akar masalah ya. Tapi untuk device-device yang tadi dianalisis, apakah harus merek Aruba atau gimana Mas? Nah ini spesialnya solusi dari Aruba UXI ya, di mana kita desain solusi ini itu sebagai brand agnostik. Jadi let's say kalau misalnya kita udah punya infrastruktur jaringan, seperti misalkan yang Bu Liana tadi sempat mention, misalkan di suatu kantor atau perusahaan gitu udah pakai jaringannya campur sari mereknya ya. dari mana dari berbagai vendor. Nah, solusi UXI ini masih bisa kita gunakan untuk memonitor itu semua. Menarik banget sih Mas. Jadi apapun mereknya, apapun device-nya, Aruba UXI itu bisa dikoneksikan. Betul, gitu, bisa terintegrasi digunakan. semuanya digunakan ya. Oke, nah dari Mbak Liana nih, dari sisi salesnya, seorang sales eksekutif yang kita hadirkan menemani saya hari ini, boleh dong Mbak diceritain masalah-masalah atau curhatan-curhatan dari customer tuh seperti apa sih Mbak? Sebenarnya kalau lihat dari pengalaman saya sebagai sales, itu ada banyak case. Cuma saya lihat di sini produk ini tuh seperti CCTV ya Pak ya. Ya, jadi Pak lagi monitor terus gitu ya. Ya, jadi dia manteng terus. Ibaratnya gini, pada saat kita tawarkan maintenance ke customernya keberatan, kita tawarkan produk ini. Kayak gitu gak sih? Nah itu bisa juga. Jadi salah satu sisi uniknya UXI ini bisa kita jual sebagai dari dua sisi nih. Jadi dari satu misalnya kita penggunanya gitu, kita butuh alat monitoring untuk jaringan, itu kita bisa sebagai user. Ataupun kita tawarkan juga sebagai service. Kalau misalnya kita misalkan sebagai sebuah sistem integrator gitu ya. Nah itu kita bisa tawarkan sebagai service kita untuk mengecek jaringan di customer yang sedang bermasalah gitu. Iya benar, kadang customer tuh gini, Bu tolong taruh engineer di depan kita buat standby gitu kan, itu nggak mungkin gitu. Nah dengan alat ini kita bener jadi kebayang kapan kita akan tawarkan alat ini gitu. Betul. Sih. Nah lalu juga karena ini sifatnya robot ya, jadi ada salah satu keuntungan lagi kalau misalkan manusia kena lelah, kalau robot kan tidak pernah kena lelah. Nggak ngeluh ya? Nggak ngeluh, kita paksa kerja terus nggak masalah gitu. Libur-libur dia nggak ada libur. Kita mantau aja dari jauh gitu ya. Betul. Gitu. Dia ngetes sampai subuh-subuh nggak akan sakit ya. Soalnya masalah yang bikin pusing itu kan salah satu intermittent kan. Nah kadang suka terjadi tuh intermittent. Itu kadang kita mesti bolak-balik ke customer tapi selesai juga enggak masalahnya gitu yang kan. Yang paling nyebelin tuh kadang-kadang kalau waktu kita tinggal terjadi masalahnya. Tapi giran waktu kita balik kita cek. Itu nggak terjadi, jadi kita nggak bisa tahu itu kenapa gitu. Kayak waktu kita cek nggak apa-apa kok Pak, giran kita balik ini masalah, wah itu PR ya. Jadi mesti bolak-balik terus tuh. Betul, terus juga antar vendor itu kan kadang suka nunjuk-nunjuk itu kan, saling menyalahkan. Betul. Bahkan untuk di departemen perusahaan itu sendiri, kadang antara yang hardware, yang ngurusin hardware sama yang ngurusin aplikasi pun juga kadang bisa bentrok juga kan. Ya sering terjadi seperti itu. Produk ini bisa sampai ke situ apa enggak? Nah sebenarnya dengan produk ini yang pertama kalau misalnya tadi intermittent, salah satu fungsi UXI kayak seperti tadi kita bisa ibaratkan sebagai CCTV monitor 24 jam terus menerus ya. Jadi saat terjadi isu, dia itu bisa langsung meng-capture. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita lihat di handphone gitu, kalau misalkan kita main handphone ada sesuatu yang menarik, kita kayak screen capture. Nah sama kali UXI, kalau misalnya dia lihat ada masalah, dia bisa langsung namanya paket capture. Jadi nanti saat kita kembali untuk mengecek, kita ada bukti-buktinya nih, ada bisa di-trace, dirunut. Ini dari mana gitu. Jadi nggak ada salah-salahan ya. Jadi, ini salah lu nih kayak gara-gara lu nih kayaknya gitu. Nah kalau yang masalah salah-salahan itu juga karena UXI ini dia akan ngecek parameter networking, protokol networking secara satu persatu gitu ya.
Nah makanya salahnya itu nanti bisa di-trace secara runut. Oke. Ini akarnya dari mana? Jadi kita langsung tahu, oh ini akarnya di sini. Nah ketika kita tahu akar masalah di sini kan nanti akan lebih mudah lagi untuk memperbaikinya gitu. Ya. Oke, ini saya penasaran sama awal sih. Awal kita menawarkan produk ini seperti apa? Soalnya pada saat kita tawarkan akses point, kita tahu ya gimana kita survei, kita Heat map cek gitu sinyal, ya. betul pakai heat map. Kalau ini gimana sih untuk sizingnya? Nah kalau untuk sizingnya sendiri sebenarnya UXI ini tidak ada aturan bakunya ya. Tapi kita bisa menggunakan asumsi ini kita taruh alat ini di tempat-tempat atau area yang kita ingin cek kondisi jaringannya. Nah atau kalau misalkan kasarnya gitu kita juga bisa misalkan kita punya gedung 10 lantai. Nah kita juga bisa taruh misalkan per lantai gitu. Jadi kita tahu ternyata cuma yang masalah itu cuma di lantai 5 doang atau di lantai 6 doang. Ataupun kita segmentasiin lagi, kita mengerucut lagi. Misalkan di perusahaan kita gitu ada direktur yang galak. Nah kita taruh satu nih di ruang direktur supaya untuk mitigasi sebelum masalah terjadi kita udah tahu duluan, udah bisa fix duluan gitu kan. Nah itu juga bisa. Jadi cuma untuk khusus untuk area direktur doang itu bisa juga. Jadi sebenarnya balik lagi nanti tergantung kebutuhan kita mau ngeceknya di mana gitu. Nah UXI ini juga sebenarnya nggak cuma modelnya bentuk alat seperti ini, ada bentuk satu lagi yaitu yang kita install di handphone atau di komputer gitu ya. Oke, jadi per klien gitu ya? Per klien. Nah kalau itu nanti juga untuk sizingnya juga bisa beda lagi gitu. Nanti untuk itu bisa kita tentukan berdasarkan berapa sih yang kita mau monitor, berapa device Berapa gitu device. yang mau kita monitor. Nah itu nanti tergantung kebutuhan gitu jadinya. Oke. Oke, berarti kita tanyakan di awal kebutuhannya seperti apa itu udah pasti. Jadi ini emang sifatnya custom ya? Custom, jadi Oke. kita bisa, tapi biasanya kita juga bisa tanyakan dulu dari usernya. Mm-mm. Dia ingin monitornya itu satu area diwakilkan oleh alat seperti ini, atau dia benar-benar mau ngecek per kliennya itu, per device-nya secara benar-benar mendetail. Jadi misalkan kalau kita ngeceknya per device, itu kan kita bisa tahu yang masalah sebenarnya dari jaringannya atau dari device-nya. Misalkan network adaptornya bermasalah atau apa, itu kan jadi bisa lebih rinci lagi gitu ya. Jadi ada juga pilihan seperti itu. Oke. Kira-kira kalau dari tadi pernyataannya Mas Ray, tergantung kebutuhan dari customer. Kalau dari Mas Ray selama ini ya, industri-industrinya seperti apa tuh Mas yang kira-kira kayaknya butuh banget nih UXI? Industri sih banyak ya. Tapi kita salah satu contohnya misalkan di industri perhotelan. Di industri perhotelan kita tahu misalkan suka ada ruang ballroom yang gede kan. Ya, ya. Betul. Dimana ballroom itu kan penggunanya banyak. Sebelum nanti dibakar massa gitu ya, sebelum gara-gara internetnya mati. Nah itu kita bisa taruh misalkan alat seperti ini satu, jadi dia mewakilkan kondisi internet di situ seperti apa sih gitu jaringannya. Apakah usernya happy gitu. Atau biasanya bisa juga yang paling sering sih biasanya customer di berbagai industri yang biasanya datang dari masalah. Oke. Jadi dia punya suatu masalah di tempat dia dan dia udah cek kemana-kemana dia masih belum ketemu nih. Nah biasanya kita juga pernah ada pengalaman di mana kita taruh sensor ini itu untuk mengecek jaringan mereka dari ujung ke ujung itu gimana gitu. Jadi dari situ baru nanti kelihatan tuh, oh ternyata di sini yang awalnya misalkan biasa kalau misalnya kita connect ke wifi gitu. Ya kalau misalnya internet nggak jalan, biasanya yang kita pertama kali salahin apa? Akses pointnya biasanya kan ya. Nah tapi sebenarnya belum tentu akses point yang bermasalah gitu. Jadi dengan alat ini juga bisa membantu untuk runut, jadi ngeceknya semua satu-satu gitu. Berarti bisa tuh Mbak Liana kalau misalnya customer-customernya ada yang curhat, tolong dong standby engineer-nya ACS seharian. Tawarin UXI. Kita datang sebentar, kita pasang, kita tinggalin. Iya, kita tinggalin. Otomatis ngeceknya. Otomatis iya, Betul, betul. betul. Nah, tapi untuk aksesnya sendiri Mas, aksesnya membutuhkan jaringan internet atau gimana? Ya, jadi pasti membutuhkan internet. Nah, kenapa? Itu karena UXI ini kita bangun berdasarkan sistem cloud by cloud. Jadi untuk men-setting, untuk melihat datanya itu semua itu kita di cloud. Nah, kenapa kita desain by cloud? Ini ada salah satu benefitnya yaitu kita bisa akses dari mana aja dan kapan aja. Oke. Nah, kita tahu kayak layanan cloud lainnya udah banyak sekarang. Misalnya di handphone kita, kalau iPhone ada punya layanan cloudnya sendiri, ataupun kalau Google ada layanan cloud.
kan enaknya kita bisa ngecek dari mana aja dan kapan aja gitu ya. Nah sama dengan UXI ini kita nggak perlu hadir di lokasinya untuk ngecek status jaringannya. Dan juga kalau misalnya tiba-tiba ada jaringan, dia juga bisa langsung kasih alert. Even kita nggak ada di Dari tempatnya itu, tempatnya. dia bisa langsung kasih tahu kita, oh di tempat ini lagi ada Lagi ada masalah masalah loh nih gitu. gitu. Oke. Menarik. Dari Mbak Liana gimana nih pandangannya terhadap barang ini? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa lagi sih yang kayaknya customer gue bakal nanyain nih terkait UXI? Sebenarnya gini sih, ya menarik banget. Tapi balik lagi ini BOM-nya itu apa aja sih? Jadi ini kan ada hardware ini. Kemudian hardware ini apakah ada warrantinya, sudah include atau belum? Kayak gitu. Apakah nanti ada renewalnya untuk hardware warranty? Kemudian tadi ada license, license-nya itu subscription atau renewal juga. Jadi kayak gitu perlu tahu di awal tuh. Oh siap. Ya jadi kalau kita UXI ini kan tadi ada 2 macam. Yang satu adalah sensor fisik seperti ini, yang ada hardware-nya, ataupun satu lagi software yang kita install di handphone atau di komputer kita, Oke, endpoint lah ya. Nah kalau kita bicara yang sensor, itu biasanya kita ada 2 macam juga nih. Ada sensor yang hanya sensor seperti ini, ada juga yang bisa ada koneksi SIM card-nya. Oh. Jadi kalau misalnya internet di sana di site-nya benar-benar mati gitu, dia masih bisa kirim laporan. Ya. Jadi ada backup-nya. Nah, GSM. jadi kalau misalkan kita sensor, misalkan kita pakai yang tanpa SIM card ya. Nah, kalau tanpa SIM card itu kita pastinya ada license itu untuk dia ngomong ke cloud-nya istilahnya lah ya. Nah, itu kita bisa by tahunan itu bisa. Selain itu ya kita perlu beli alatnya gitu. Jadi alat dan license gitu. Jadi satu alat, satu license gitu. Oke, Nah, itu udah pasti ya mandatorinya kayak gitu. mandatorinya. Oke. Kalau misalkan satu lagi yang pakai SIM card, ya kita harus kasih dia langganan SIM-nya. Istilahnya kasih kuota lah gitu. Ada cost-nya di situ ya. Oke. Bedanya di situ. Nah, kalau kita bicara yang satu lagi, yang klien, yang agent, UXI agent. Nah, itu kita hanya perlu beli license-nya aja. Dan misalkan kita mau monitoring di 40 laptop. Nah, maka license-nya itu nanti akan berdasarkan jumlah laptopnya itu, berdasarkan jumlah endpoint-nya. Misalnya kita mau pakai 40, maka kita belikan 40 license gitu. Dan itu salah satu juga nggak masalah. Jadi kalau misalnya kita mau pakai yang hardware aja boleh, atau mau pakai yang agent aja juga boleh gitu. Ada bandelin license-nya nggak sih buat yang klien? Biasanya kan minimum 25 klien misalnya. Kita nggak Atau ada minimum. satu-satu nambah gitu bisa beli? Bisa. Oh gitu, oke. Kita nggak ada minimum dan juga nggak ada maksimumnya. Jadi bisa disesuaikan kebutuhan Ya, gitu. sip. Bagus. Biasanya kan suka ada minimum 500. Nah, repot Nah, deh iya tuh. repot itu. Iya. Kita event satu aja juga bisa gitu. Iya, balik lagi tergantung dari kebutuhan customer tadi ya Mbak. Tadi ngomongin kebutuhan customernya tergantung ya mereka butuh berapa kita provide. Tapi seberapa fleksibel sih Mas untuk testing di berbagai aplikasi yang digunakan perusahaan? Yes, jadi sebenarnya alat ini juga kalau kita mau testing ke perusahaan ke suatu aplikasi yang digunakan perusahaan itu juga custom sebenarnya. Jadi kita bisa setting misalkan baik dari itu server internalnya ataupun lokasi-lokasi yang di luar jaringan perusahaan itu nanti kita bisa define satu persatu. Dan sebenarnya kalau dari UXI sendiri itu udah ada template bawaannya. Jadi kalau kita males setting-setting gitu ya, dia udah ada template bawaan. Kita bisa langsung misalkan kita mau pilih ke Google atau misalkan ke service-service Microsoft, itu udah ada template-nya. Tapi kalau misalkan kita pakai misalkan pakai aplikasi selain template itu juga bisa kita custom bener-bener gitu. Jadi menyesuaikan banget sama kebutuhan yang di perusahaan Dari itu. perusahaan Gitu. ya. Nah, yang menarik juga dia nggak cuma aplikasi, tapi kalau kita tahu kalau misalkan network itu suka ada captive portal. Yang biasanya kalau misalkan kita kalau misalkan ke hotel suka ada harus login dulu gitu ya. Oke. Nah, menariknya UXI ini juga bisa dipakai untuk ngetes itu. Jadi benar-benar kita bisa tahu klien itu bisa akses portal itu nggak sih, ataupun juga bisa melewati portal itu nggak sih. Jadi benar-benar bisa ketahuan jalan atau enggaknya gitu. Jadi otomatis lah kita tahu jaringan kita kalau misalnya udah semuanya udah otomatis gitu,
running atau enggaknya udah kelihatan banget gitu kan. Balik lagi karena judulnya user experience insight, supaya experience dari customer semakin apa ya jatuhnya, semakin mereka menikmati lah ya. Semakin menikmati, semakin oke menikmati, gitu ya. semakin oke gitu, nggak ada keluhan karena aduh lemot banget jaringannya dan lain-lainnya, supaya customer yang pakai, user-user yang pakai bisa menikmati lah gitu ya, menikmati. Betul. Oke. Nah, Mas, ada next question lagi nih, Mas. Kalau misalnya kita mau ada curhatan nih, mungkin customer yang Mbak Liana ya. Sejak kapan kita tahu kalau oke, ini kayaknya lu butuh UXI deh. Ada syarat dan ketentuannya nggak sih, Mas? Kayaknya harus Bintang-bintang gitu ya. ada masalahnya ada apa atau seperti apa. Nah, itu boleh dijelasin nggak, Mas? Nah itu bisa datang dari 2 cara. Biasanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar yang account besar ya Bu. Jadi kalau account besar itu kan biasa mereka harus ada kayak kondisi jaringan bisa jadi salah satu KPI mereka gitu ya. Nah ini bisa kita tawarkan karena ini bisa membantu menjaga kondisi jaringan mereka. Jadi KPI mereka tetap bagus kan. Atau satu lagi kita berangkat dari user yang bermasalah. Nah kalau user yang bermasalah itu kan biasa seperti tadi. Kalau misalnya dia contohnya campur-campur gitu vendor networkingnya. Dia kan mau tapi kalau misalkan ini ya, kalau IT-nya expert itu good. Tapi kalau misalkan IT-nya itu misalkan masih level junior gitu misalkan ya, dimana harus troubleshooting mendalam banget kan itu agak challenging juga ya. Nah menggunakan alat ini, kita juga bisa tawarkan alat ini. Jadi alat ini yang nanti akan ngebantu checklist apa aja sih untuk networknya itu. Jadi satu-satu protokolnya itu nanti dicek dan ya itu udah terjadi secara otomatis semua gitu. Kita udah buat template sedemikian rupa agar nanti outputnya itu udah bisa langsung ngebantu untuk nyelesain masalah itu gitu. Oke, berarti reportnya juga udah jelas gitu ya di situ. Nah, real time nggak sih Pak data-datanya itu yang didapat? Ada apa Bu? Sorry. Real time. Real time. Nah, kalau UXI ini karena dia cloud, kalau kita bilang real time banget akurat per detik itu enggak, karena dia sistemnya averaging. Jadi kalau kita tahu kalau misalnya data, kita ngumpulin data, kan ini sensor ngumpulin data ya. Nah ngumpulin data itu suka ada deviasi data. Nah kadang tinggi langsung lonjak tapi nextnya turun gitu. Nah supaya menghindari lonjakan-lonjakan itu makanya kita pakai averaging. Jadi biasanya per menit kita. Oke. Tadi mungkin ya tadi Mbak Liana sempat mention tuh report. Mas Ray boleh dong dijelasin reportnya ada apa aja? Betul. Nah salah satu keunggulan UXI ini dia juga bisa mengenerate report. Nah reportnya itu biasanya dia akan summarize ya. Dia akan memberikan kita ikhtisar jaringan kita ini selama periode tertentu itu seperti apa gitu. Dan kalau misalkan ada masalah yang paling sering terjadi itu masalah apa gitu. Jadi itu semua nanti udah bisa dalam bentuk PDF, nanti kita tinggal download aja gitu. Dan enaknya jadi kita nggak usah, misalkan kalau kita sebagai network technician ya, kita nggak usah capek nyusun report lagi karena semuanya udah terotomatisasi gitu. Udah ada. Kalau disuruh langsung meetingin ada masalah langsung. Nah langsung ini datanya ini Pak. Data konkret. Padahal semuanya dari UXI ya. Betul, jadi mempercepat juga pekerjaannya. Mempercepat, membantu juga. Saya malah kepikiran gini. Gimana mau tuh Mbak? demo unit udah pasti kita lengkapi dengan UXI ini. Kayaknya wajib nih demo unit buat partner ya. Jadi pada saat nanti ada masalah, kita sekalian POC, sekalian nyelesain masalah. Abis itu kita bawa, nanti kan dia ketagihan nih. Nah biasanya kayak gitu. Kalau ada ketagihan coba jadi beli. ketagihan. Jadi oke lah. Habis ketagihan Itu Mbak Liana langsung aja langsung kasih kan. Langsung aja Pak kita harus quotationnya. Bener, kita harus dilengkapi tools ini sih dari kita dulu gitu ya. Betul. Seru sih Mbak, menarik sekali ternyata bahasan kita hari ini. Dari Mbak Liana mungkin ada gak sih pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan customer yang sekiranya masih bisa ditanyakan ke Mas Ray, atau kira-kira kayaknya udah cukup sih. Iya. Semuanya udah terjawab gitu loh. Betul, jadi sekarang langsung action aja. Nanti balik kantor langsung itu demonya dilengkapi dengan UXI. Langsung test drive. Betul, soalnya ini kan juga berlaku untuk SMB pun juga bisa. Betul. Iya, major account juga bisa. Jadi all industry. Itu juga sizingnya juga apa aja. Betul, masuk. menyesuaikan. Iya. Sizingnya menyesuaikan, mudah juga diimplementasinya juga ya Mas. Sangat mudah ini. Sangat mudah. Nah dari aku mungkin pertanyaannya udah cukup menggambarkan sih. Karena simple sekali penggunaannya, sangat memudahkan
tim IT supaya mereka nggak kebingungan lagi untuk cari root cause-nya. Dari Mbak Liana mungkin ada tambahan pertanyaan atau sudah cukup nih? Udah cukup sih. Sudah Nanti kita cukup. ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, kita ngopi. Kita lanjut lagi ngopinya. Tapi kalau gitu dari Mas Ray deh. Mas Ray boleh dong dikasih closing statement-nya untuk Sobat IT yang nonton hari ini. Supaya semakin yakin kalau oke, gue butuh yang namanya UXI. Oke, mungkin bagi sobat-sobat IT yang mungkin masih punya masalah jaringan, masih pusing ya gimana cara nyelesainnya. Nah, boleh dicoba kita pakai UXI, nanti bakal kelihatan tuh fungsinya UXI itu seperti apa gitu. Mantap Mantap. sekali. Terima kasih banyak Mas Ray sudah main Thank ke you, Mas podcast Ray. ACS Group. Terima kasih. Next time produk apa lagi Mas? Wah, kita lihat nanti lah ya. Kita lihat nanti pastinya. Mbak Liana juga terima kasih banyak. Sama-sama Angel. Sudah menemani aku di sini. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi Mbak. Iya. Oke, Siap. Dan itu tadi obrolan kita, saya dan Mbak Liana terkait dengan UXI, User Experience Insight bersama dengan Mas Ray dari HPE Aruba Networking. Tadi udah ngobrolin banyak sekali fitur-fitur utamanya, benefitnya seperti apa, dan yang saya paling suka adalah jadi kita tahu ada analisisnya, ada monitoringnya. Tim IT nggak usah bingung-bingung lagi untuk cari-cari root cause-nya apa sih yang bikin koneksi itu jadi lemot seperti itu. Dan untuk teman-teman Sobat IT yang masih mau tanya-tanya terkait dengan UXI, boleh banget di drop pertanyaannya di kolom komentar. Dan ikutin terus perkembangan teknologi bersama dengan ACS Group dengan cara follow seluruh sosial media ACS Group dan juga jangan lupa untuk subscribe ke YouTube ACS Group di acsgroup.co.id. So see you on the next podcast. Bye. Bye. Bye.